Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok Ini akan menjelaskan gangguan atau kelainan pada sistem pernapasan. yang pertama yaitu ciri-ciri dari emfisema. Pertama sesak nafas, terutama saat yang melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua, batuk yang terus menerus dan menyebabkan dahak. Kemudian yang ketiga, menyebabkan sesak atau nyeri di dada. Penyebab dari penyakit ini adalah bahan-bahan kimia yang terkandung dalam asap rokok, debu industri ataupun polutan udara lainnya. Penyakit emfisema dapat diobati atau dicegah dengan cara salah satunya dengan berhenti merokok, tetapi kerusakan dinding alveoli yang terjadi tidak dapat disembuhkan atau diperbaiki. Yang kedua, bronkitis. Tanda atau cirinya mengalami batuk ringan selama 1 hingga 2 hari yang akan ditandai dengan keluarnya dahak berwarna putih atau kuning. Penyebabnya bronkitis akut disebabkan oleh infeksi paru-paru yang pada banyak kasus penyebabnya adalah virus. Iritasi dan peradangan menyebabkan bronkus menghasilkan lendir lebih banyak. Sementara itu, penyebab bronkitis kronis yang paling umum adalah merokok, baik pasif maupun aktif. Cara pengobatan atau pencegahannya, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, uap hangat, berumur air garam, dan makan sup ayam hangat. Kemudian yang ketiga, asma. Tanda atau ciri-ciri penyakit ini yang pertama, batuk yang sering, mungkin terjadi pada saat bermain di malam hari atau saat tertawa. Kemudian kedua, terlihat berenergi pada saat bermain atau berhenti sejenak untuk mengambil nafas sewaktu bermain. Pernapasan cepat atau tangkal, kemudian keluhan dada sesak atau dada sakit, saraf paru-paru. Kemudian penyakit asma dapat diobati dengan cara terapi obat. Kebanyakan pengidap asma akan dianjurkan untuk menjalani pengobatan dengan obat asma, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian yang kedua, terapi pernapasan. Yang ketiga, terapi obat alami atau herbal. Yang keempat, terapi yoga. Yang kelima, terapi renang. Yang keenam, Tubuh tetap terhidrasi dan mengompres dahi dengan air hangat. kemudian yang kelima yaitu tuberkulosis atau TBC. Ciri atau tanda dari penyakit ini yang pertama, batuk lebih dari 3 minggu. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Oke. Itu mengalami batuk-batuk berdahak hingga mengeluarkan darah. Kenapa mengobatinya dengan cara mengompres dahi dengan air hangat? Jangan dimatiin dulu, Bol. Kumpulin dulu. Dikumpulin. Ya, 3 penanya juga ya. Dikumpul langsung bisa. Masih ada yang mau bertanya? Jangan matiin dulu. Kan? Nah, Semangat sudah datang. Oh kan paru-paru. Kenapa mengobatinya? Kan Jadi kan tadi ada beberapa penyakit itu yang penyebabnya mungkin atau intinya dari rokok yang biasa dari rokok. Bisa nggak misalnya orang merokok itu terkena semua penyakit akibat rokok itu dalam kan satu orang itu dapat semua penyakit, kemudian satu dia ada emfisema terus bronkitis, bisa nggak dia kena semua penyakit akibat rokok. Paru-paru disebutkan salah satu penyebabnya yaitu merokok, dan di situ disebabkan bahwasanya yang paling rentan terkena paru-paru adalah perokok aktif. Sedangkan pada banyak seminar yang dilakukan oleh dokter biasanya yang menyebutkan bahwasanya yang rentan terkena paru-paru adalah perokok pasif. Diakibatkan karena orang perokok tersebut menghembuskan keluar asapnya, sedangkan perokok yang pasif atau orang yang di sampingnya itu menghirupnya. Tapi apa alasan tersebut? Apa alasan kelompok kalian menyebutkan bahwasanya orang yang rentan terkena kanker paru-paru adalah perokok aktif? Jadi saya akan menyambung pertanyaan dari Donald, yaitu
alasan kata Ustaz Rudi kan tadi perokok pasif itu lebih besar risikonya dari perokok aktif. Apa penyebab perokok pasif itu besar risikonya? Padahal yang kalau perokok aktif itu dia menghisap rokok dan dalam kandungan rokok itu banyak seperti tar, nikotin dan lain-lainnya. Kan kalau itu tuh dapat merusak tubuh kan. Tapi kalau perokok pasif ini cuma menghirup udaranya aja kan. Menghirup asap dari yang si perokok itu. Kenapa lebih membahayakan perokok pasif itu daripada perokok aktif? Oke, bagus. Moderator. Dapat cairan pada alveolus di paru-parunya. Kenapa bisa terdapat cairan? Kan awalnya cuma karena infeksi. Kenapa bisa terdapat cairan di dalam alveolus? Asap rokok, asap bakar sampah, asap bakar sate sama masak air. Jadi berbahayanya itu tergantung sama apa yang terkandung dari hal yang dibakar itu. Karena kalau rokok kan banyak racunnya, bahkan ada unsur pembuat cat di dalamnya, ada juga nikotin, ada banyak lah. Kalau di sampah tuh kandungan sampah gula itu yang menghasilkan asap. Kalau bakar sate itu tuh kan kandungannya, kalau bakar sate biasanya dari batok kelapa kan, berarti kandungan batok kelapanya tuh yang dari Saat rokok itu dibakar, racunnya lebih banyak dan bisa dibilang lebih berbahaya, seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran kimia kan, kalau karbon dibakar hasilnya jadi CO, jadi karbon dioksida kan, dan itu lebih berbahaya kan. Jadi itulah mungkin penyebab. Ustaz, boleh bertanya lagi Ustaz? Nah, Tidak Ustaz. Kan beri Ustaz. Beri aja. Duduk Ustaz. Dia biar nampak bedanya. Kan ke sini Ustaz. Dan kan kata Zidana yang kalau dibakar tuh akan lebih berbahaya kan, bagi si perokok itu juga dibakar dan dihirupnya. Padahal di dalam rokok tuh ada yang zat lebih berbahaya langsung dihirup oleh perokok itu. Apakah zat berbahaya itu tidak apa dalam tubuh si perokok itu? Kenapa harus yang perokok pasif itu yang lebih berbahaya? Pertama, ajakan merokok tuh dikeluarkannya kembali asapnya kan. Coba. Misalkan di semua bus yang padat terdapat 2 orang penumpang yang berdekatan, seorang perokok dan seorang tidak. Ya. 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 Seorang Ya. Ya. penumpang tersebut merokok dan menghembuskan asapnya. Nah. Dan secara tidak sadar, penumpang yang satu lagi yang tidak merokok tersebut terhirup asapnya oleh dia dan masuk ke dalam paru-paru. Langsung asap gitu dan masuk. Jadi langsung asap yang keluar dari Kalau aktif kan dihirup, Mm-mm. bahannya sekarang. Ha. Kalau yang pasif asap tok aja dihirup. Betul ya. Belum lagi asap dari rokok itu langsung. Jadi udah dapat dua ya. Berdua ada. Oh, Kalau gitu. rokok ini kan pas rokok masih ada filternya. Gabusnya ya. Oke. Ada lagi nak kira-kira dari segi kimiawinya bagaimana? Aspek kimianya? Tadi disebutkan tadi ada karbon monoksida. Dari pertanyaan Iqbal yang tadi dijawab sama Tidak tadi. Jadi kan perokok aktif ini dia menghirup dari rokoknya, itu ya dari batangnya, terus masuk ke sistem respirasinya kan. Itu di situ tuh juga melekat racun-racun di paru-paru orang yang aktif tuh. Nanti setelah udah dikelola oleh respirasinya kan dikeluarkan, menimbulkan asap. Nah terus sedangkan yang perokok pasif nih dia tuh menghirup dari yang udah bekasnya orang yang aktif tadi gitu. Jadi lebih banyak kandungan lebih berbahaya karena udah dari rokok tuh udah masuk pula ke paru-paru orang yang perokok aktif kan. Nah itu udah keluar pula itu yang dihirupnya. Terus ini juga nyambung ke pertanyaan kenapa kan di mana orang sering bilang yang
perokok aktif itu perokok pasif lebih berbahaya daripada aktif. Apakah perokok aktif itu tidak seberbahaya perokok pasif? Sebenarnya kalau dilihat dalam sekali, iya lebih berbahaya yang pasif. Tapi tidak mungkin kan yang aktif ini ngehirup asapnya banyak, tuh dikeluarin banyak kan, misalnya berapa apa itu yang respirasi yang 1,5 liter 0,5 mililiter. ya itu tuh yang 1,5 liter tuh itu dihirupnya kan misalnya, terus dikeluarinnya kan yang pasti itu nah mungkin semua disedot kan dihirupnya 1.500 yang dikeluarin nah mungkin jadi tergantung yang pasif juga. Itu tuh yang pasif tuh dia rutin juga nggak itunya menghirup asap rokok dari yang aktif. Kalau cuma sekali kayak misalnya lagi di bus atau lagi kayak tadi tuh sudah tuh dihindari, apalagi bisa juga dihindari pakai masker atau enggak nampak orang merokok tuh ditutup hidungnya atau enggak menjauh gitu. Jadi yang berbahaya itu tetap yang aktif, tapi yang kalau dalam sekali lihat, misalnya nih dalam sekali lihat kan dalam sekilas yang si aktif lagi merokok terus dikeluarinnya si pasif malah menghirup asap dari yang perokok aktif. Nah, itu berbahaya gitu. Lebih kalau dibandingkan dari satu situasi itu berbahaya, tapi dilihat dari jangka panjangnya kan belum tentu semua asap rokok yang dari aktif tuh dihirup sama si pasif. Sekian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah.